Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Pradana, BP 24110. Baik, di video kali ini saya akan membahas atau mengulik sedikit tentang kasus suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung yang melibatkan mantan Mahkamah Agung, yaitu Bapak Sudradjat Dimyati pada tahun 2022. Kasus suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung yang terungkap pada September 2022 merupakan salah satu kasus korupsi terbesar yang pernah menjerat Hakim Agung di Indonesia. Dalam kasus ini, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Hakim Agung Sudradjat Dimyati sebagai tersangka karena diduga menerima suap untuk memengaruhi putusan perkara kasasi di Mahkamah Agung. Kasus tersebut menjadi perhatian nasional karena untuk pertama kalinya seorang Hakim Agung aktif ditetapkan sebagai tersangka melalui operasi tangkap tangan atau OTT KPK. Perkara yang menjadi sumber suap berkaitan dengan sengketa kepailitan Koperasi Simpan Pinjam inti dana di Semarang. Pihak yang berkepentingan menginginkan keputusan kasasi tertentu sehingga melakukan pendekatan kepada sejumlah pegawai, permitraan, dan pihak lingkungan Mahkamah Agung. Menurut KPK, para pihak berusaha memengaruhi putusan kasasi agar sesuai dengan kepentingan mereka melalui pemberian uang kepada pihak-pihak yang memiliki akses terhadap majelis hukum. Kronologi kasus meliputi pengakuan kasasi perkara kepailitan KSP inti dana yang sebelumnya diputus pada tingkatan pengadilan diajukan ke Mahkamah Agung pada tingkat kasasi. Dalam proses ini, para kuasa hukum berupaya memastikan hasil putusan sesuai dengan keinginan klien mereka. Yang kedua, membangun jaringan perhubungan. Pengacara yang menangani perkara diduga menjalani komunikasi dengan pegawai kepramitraan dalam kurung Mahkamah Agung, yaitu Desi Yustria. Desi kemudian menghubungkan pada pemberi suap dengan pihak lain di lingkungan Mahkamah Agung yang memiliki akses kepada majelis hukum. Yang ketiga, ada penyerahan uang. KPK memperoleh informasi mengenai penyerahan uang dari pengacara kepada pegawai kepramitraan Mahkamah Agung. Penyerahan tersebut dilakukan secara terhadap atau bertahap dan diduga bertujuan untuk mengkondisikan keputusan kasasi. Poin yang keempat ada operasi tangkap tangan. Pada tanggal 21 sampai tanggal 22 September tahun 2022, KPK melakukan OTT di Jakarta dan Semarang. Dalam operasi tersebut, sejumlah orang diamankan beserta barang bukti uang dalam bentuk dolar di Singapura. Poin yang kelima ada penetapan tersangka. Pada tanggal 23 September tahun 2022, KPK menetapkan 10 orang sebagai tersangka, termasuk Bapak Sudradjat Dimyati. Beberapa pihak yang ditetapkan sebagai tersangka antara lain meliputi 1. Bapak Sudradjat Dimyati, 2. Eli Tripangestu, 3. Desi Yustria, 4. Muhajir Habibi, 5. Kosep Parera, 6. Eko Suparno, 7. Beberapa pihak yang diduga menjadi perantara. KPK menjelaskan bahwa praktik suap dilakukan melalui beberapa tahap. Pihak yang berkepentingan menyediakan uang suap. Dana diserahkan kepada perantara di lingkungan Mahkamah Agung. Perantara menghubungkan pemberi suap dengan pihak yang memiliki akses kepada majelis hukum. Uang kemudian dibagi kepada sejumlah pihak yang terlibat dalam pengondisian perkara. Menurut KPK, dana yang disiapkan untuk pengurusan perkara mencapai sekitar 202 dolar Singapura atau sekitar 2,2 miliar. Dari jumlah tersebut, sebagian diduga mengalir kepada berbagai pihak yang terlibat. KPK menyebut Sudradjat Dimyati diduga menerima uang sekitar 800 juta. Para tersangka dijerat dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Tipikor, pasal-pasal mengenai pemberian dan penerimaan uang suap kepada penyelenggara negara. Dampak kasus ini menurunnya kepercayaan kepada publik.
Masyarakat mempertanyakan integritas lembaga peradilan karena kasus ini terjadi di tingkat tertinggi peradilan Indonesia. Evaluasi internal Mahkamah Agung. Mahkamah Agung melakukan evaluasi terhadap sistem pengawasan dan administrasi perkara untuk mencegah praktik serupa agar tidak terulang lagi. Reformasi peradilan. Kasus ini memperkuat tuntutan reformasi birokrasi dan transparansi dalam penegakan perkara di lingkungan pengadilan. Analisis hukum. Secara hukum, kasus ini memenuhi unsur tindak pidana korupsi berupa suap karena poin 1. Ada pemberian uang atau janji. 2. Pemberian dilakukan kepada penyelenggara negara. 3. Pemberian terkait jabatan penerima. 4. Pemberian bertujuan memengaruhi putusan perkara. Terdapat hubungan sebab akibat antara uang yang diberikan dan tindakan yang diharapkan. Dalam perspektif negara hukum, kasus ini melanggar prinsip independensi kekuasaan kehakiman, imperialitas hakim, kepastian hukum, keadilan bagi para pencari keadilan. Tuntutan jaksa KPK. Jaksa penuntut umum KPK menuntut Sudrajat Dimyati 13 tahun penjara dengan denda 1 miliar uang pengganti hasil korupsi. Jaksa menilai bahwa sebagai Hakim Agung, Sudrajat seharusnya menjadi teladan dalam menjaga integritas lembaga peradilan. Putusan pengadilan pada tanggal 30 Mei 2023, Pengadilan Tipikor Bandung menjatuhkan putusan 8 tahun penjara dengan denda 1 miliar, subsidiar 3 bulan kurungan jika denda tidak dibayar. Majelis Hakim menyatakan Sudrajat terbukti secara sah meyakinkan melakukan tindakan pidana korupsi secara bersama-sama dalam pengurusan perkara kasasi KSP. Dasar hukum kasus ini dijerat dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021. Pasal yang digunakan antara lain pasal 12 huruf A, pasal 12 huruf C, pasal 6 ayat 2, pasal 5 ayat 2, pasal 11, dan pasal 55 KUHP. Ancaman pidana maksimalnya adalah penjara seumur hidup, penjara 20 tahun, denda hingga 1 miliar. Kasus suap pengurusan perkara yang melibatkan mantan Hakim Agung Bapak Sudrajat Dimyati merupakan salah satu skandal terbesar dalam sejarah Mahkamah Agung Indonesia. Kasus ini mengungkap adanya dugaan praktik jual beli perkara melalui jaringan perhubungan yang melibatkan advokat, pegawai kepemitraan, dan Hakim Agung. KPK menemukan identifikasi pemberian suap miliaran rupiah untuk memengaruhi putusan kasasi dalam perkara kepailitan KSP inti dana. Terungkapnya kasus ini menjadi momentum penting bagi pembenahan sistem peradilan, penguatan pengawasan terhadap aparat penegak hukum di Indonesia. Kasus ini bermula dari upaya menegakkan perkara kasasi Institida melalui pemberian suap sekitar 2,2 miliar kepada sejumlah pihak di Mahkamah Agung. Dari jumlah tersebut, Sudrajat Dimyati terbukti menerima sekitar 80.000 dolar Singapura atau sekitar 800 juta setelah melalui proses hukum. Ia divonis 8 tahun penjara dan kemudian hukumnya dikurangi menjadi 7 bulan pada tingkat banding. Kasus ini menjadi simbol penting dalam pemberantasan mafia peradilan dan upaya menjaga integritas lembaga peradilan di Indonesia. Pengawasan hakim dan aparatur peradilan harus diperketat. Sistem penegakan perkara harus lebih transparan dan berbasis teknologi. Sanksi terhadap pelaku mafia peradilan harus diterapkan secara tegas. Pendidikan integritas bagi hakim dan pegawai pengadilan perlu diperkuat. Kerjasama antar Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan KPK harus ditingkatkan untuk mencegah terulangnya praktik serupa seperti kasus Bapak Sudrajat Dimyati ini. Baik, sekian video pembahasan dari saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.